Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil presentasi yang telah kami buat. Sebelum melampirkan hasil presentasi kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Ari Syafrita, yang kedua ada Habib Afrido, yang ketiga saya sendiri Muhammad Al-Mubarak, yang keempat ada Muhammad Rizky Firmansyah, yang kelima ada Robi Mahendra, yang keenam ada Yazid Habibullah. Mungkin untuk perkenalan sekian, langsung ke pengertian dari presentasi yang telah kami buat. Pengertian interaksi manusia dan komputer ini akan dijelaskan oleh teman kami. Langsung saja mungkin. Baik, di sini saya Yazid Habibullah akan menjelaskan mengenai pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer ini merupakan mata kuliah yang masih tergolong baru, mengingat bahwa komputer dan bukan lagi barang aksesoris, dan komputer ini juga menjadi kebutuhan yang sering digunakan oleh semua umat manusia. Interaksi manusia dan komputer bertujuan memahami manusia, sumber daya terpenting, dan membangun sistem juga harus diperhatikan, karena nantinya manusialah yang akan menggunakan sistem yang akan mereka bangun. Baik, itu adalah pengertian dari interaksi manusia dan komputer. Yang kedua itu ada faktor-faktor mempengaruhi indera penglihatan terhadap komputer, itu akan dijelaskan lagi oleh kelompok 3. Silakan. Sini lanjut nomor 2, masih dengan Yazid Habibullah, mengenai faktor-faktor mempengaruhi indera penglihatan terhadap komputer. Yang pertama itu ada luminance. Ini cahaya yang dipantulkan di permukaan objek. Semakin besar luminance dari objek itu, objek yang dilihat dengan mata juga bertambah. Besar luminance itu adalah tampilan yang menyebabkan mata bertambah sensitif terhadap kedipan yang sering kita lihat seperti HP, komputer, dari pencahayaan. Berikut itu selanjutnya ada kontras. Kontras itu hubungan cahaya yang dikeluarkan dari latar objek tersebut. Kalau di HP itu dan di laptop ada meredupkan dan membesarkan cahaya. Untuk dapat menilai kontras, melihat selisih antara luminance latar belakangnya dibagi luminance latar belakang, sehingga objek dapat mempunyai kontras negatif atau positif tergantung dari luminance objek itu dari latar belakangnya. Lanjut itu ada kecerahan yang akan dijelaskan oleh teman saya Robi Mahendra. Kepada Robi, dipersilakan. Terima kasih kepada Yazid. Saya akan melanjutkan selanjutnya. C. Kecerahan. Kecerahan adalah tanggapan subjektif terhadap cahaya. Besarnya luminance suatu objek dapat berimplikasi pada kecerahan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar di atas, di gambar kiri Anda akan melihat kesan titik putih pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Pada gambar kanan, Anda akan melihat kesan titik hitam pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Tetapi jika mata Anda tetap pada titik perpotongan tersebut, titik hitam atau putih tersebut akan lenyap. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Habib. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor mempengaruhi indera penglihatan terhadap komputer. Yang D yaitu sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan adalah sudut yang terhadap oleh objek pada mata. Jadi sudut penglihatan ini mengindikasikan beberapa banyak area dari pandangan objek yang tertangkap ataupun terlihat. Sedangkan ketajaman mata ialah penglihatan kemampuan mata untuk mempersepsikan gambaran sedetail objek yang dipandang dengan jelas. Lalu E. Medan penglihatan. Medan penglihatan adalah
sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Medan penglihatan dibagi menjadi 4 daerah, yaitu penglihatan binokular, 4 daerah di mana kedua mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama. Pada daerah ini, mata dapat bergerak ke kiri dan ke kanan sejauh 82 derajat sampai 74 derajat. Yang kedua, penglihatan monokular, monokular kiri, yang di mana mata kiri dapat bergerak sudut paling kiri. Yang ketiga ialah penglihatan monokular kanan, kebalikan dari monokular kiri, itu dapat sebelah kanan dapat bergerak ke sudut paling kanan. Yang terakhir adalah daerah buta, daerah yang tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Baiklah, bakalan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Baiklah, saya Arisa Prita akan menjelaskan faktor selanjutnya, yaitu faktor warna. Faktor warna terdapat 3 aspek dalam faktor warna, yaitu aspek psikologi, itu harus menghindari penggunaan warna tajam secara simultan. Warna cian, biru, dan merah tidak dapat dilihat secara serempak karena dapat menyebabkan mata menjadi lelah. Hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Mata tidak dapat melihat objek yang terperinci, kecil, tajam, serta bergelombang pendek. Hindari warna merah dan hijau untuk tampilan yang berskala besar, tetapi gunakan warna biru dan kuning. Pengaturan cahaya dalam ruangan diperlukan karena warna akan berubah ketika cahaya berubah. Aspek kedua yaitu persepsi. Layar tampilan dapat diterima atau tidak oleh pengguna sangat tergantung pada warna yang digunakan. Warna dapat meningkatkan interaksi hanya jika implementasinya mengikuti prinsip dasar penglihatan warna oleh manusia. Tidak semua warna ini mudah dibaca. Secara umum, latar belakang dan warna gelap akan memberikan penampakan yang lebih baik, informasi yang lebih jelas dibandingkan warna yang lebih cerah. Aspek ketiga yaitu aspek kognitif. Penggunaan warna bertujuan untuk menarik perhatian atau kelompokan informasi sehingga tidak perlu menggunakan warna yang berlebihan. Baiklah, teman saya akan melanjutkan efek negatif interaksi komputer terhadap indera penglihatan dan pencegahannya. Baiklah, saya Muhammad Rizky Firmansyah akan membacakan efek negatif interaksi komputer terhadap indera penglihatan dan pencegahannya. Memusatkan mata pada titik jarak yang sama untuk waktu yang lebih lama menyebabkan kelelahan. Mata manusia secara struktural lebih suka melihat benda-benda lebih dari 6 meter jauhnya. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dari jarak dekat menempatkan tuntunan ekstra pada otot mata. Layar komputer yang menyala juga dapat menyebabkan kelelahan mata. Meskipun tidak ada bukti bahwa kelelahan mata merusak penglihatan, penggunaan komputer mungkin mendapatkan gejala seperti penglihatan kabur, ketidakmampuan sementara untuk fokus pada objek yang jauh, dan sakit kepala. Baiklah, saya tutup saja untuk kelompok 3. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.